Bismillahirrohmanirrohim. Dalam gelapnya malam, tersembunyi misteri yang hanya Allah yang maha mengetahui. Selamat datang di Dehal Bercerita, di mana kisah-kisah gaib dan misteri akan terungkap. Semoga Allah senantiasa melindungi kita dari segala yang tak terlihat. Di desa terpencil bernama Sumber Eram, hidup sepasang suami istri yang tengah dirundung malang. Pak Arman dan Bu Siti. Desa itu tenang, jauh dari keramaian kota, dengan ladang-ladang hijau yang terbentang luas. Namun, kehidupan mereka tidaklah mudah. Warung kelontong yang mereka jalankan hanya mendapatkan sedikit penghasilan, sementara biaya hidup terus menekan. Pak Arman yang sehari-hari bekerja sebagai petani sering mengeluh bahwa hasil panen yang sedikit tak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kehidupan semakin berat, dan hutang menumpuk di sana-sini. Harapan yang semakin memudar menimbulkan kegelapan dalam hati mereka berdua. Suatu hari, saat duduk bersama di teras rumah yang sudah mulai lapuk, Pak Arman mendengar bisik-bisik dari tetangganya. Pesugihan, kata itu bergema di pikirannya. Dari cerita yang beredar, salah satu cara tercepat untuk mendapatkan kekayaan adalah dengan menjalani ritual pesugihan babi ngepet. Ia mendengar kisah tentang orang-orang yang dulu miskin, tiba-tiba menjadi kaya raya dalam waktu singkat. Awalnya, Pak Arman menepis pikiran itu, tapi malam-malam panjang yang dihabiskannya tanpa tidur, memikirkan hutang dan masa depan keluarganya, membuatnya semakin tergoda. Pak Arman mulai mencari informasi lebih banyak tentang pesugihan ini. Ia mendengar tentang seorang dukun yang tinggal jauh di tengah hutan, seseorang yang konon bisa membimbing mereka menjalani ritual. Malam itu, ia membicarakannya dengan Bu Siti. Kita tak bisa hidup seperti ini terus, Siti. Anak-anak kita akan kelaparan. Aku dengar dari orang-orang, pesugihan ini akan memberi kita kekayaan dengan cepat, kata Pak Arman dengan suara pelan, nyaris berbisik. Bu Siti terkejut dan menolak dengan tegas. Kamu sudah gila, Man, kita tidak boleh bermain-main dengan hal seperti itu. Kita tidak tahu apa yang harus kita korbankan. Uang bukan segalanya. Namun, Pak Arman terus meyakinkan istrinya, berbicara tentang masa depan mereka, tentang bagaimana mereka bisa hidup nyaman dan lepas dari lilitan hutang. Perlahan, Bu Siti mulai bimbang. Dalam hati kecilnya, ketakutan mulai bercampur dengan harapan. Beberapa minggu kemudian, mereka berdua nekat pergi ke hutan, menuju ke rumah dukun yang telah diceritakan banyak orang. Jalan setapak yang mereka lalui berkelok-kelok dan dipenuhi dengan pohon-pohon besar yang menjulang tinggi. Udara di sekitarnya terasa semakin berat dan dingin seiring mereka semakin dalam memasuki hutan. Akhirnya, mereka tiba di sebuah rumah tua yang hampir tidak terlihat karena tertutupi oleh dedaunan liar. Di sana, mereka disambut oleh seorang lelaki tua dengan wajah kusam dan mata kelam yang menusuk. Kalian tahu apa yang kalian minta? Tanya sang dukun dengan suara serak. Pesugihan babi ngepet bukanlah hal yang bisa dimainkan. Kalian akan mendapatkan kekayaan, tapi ada harga yang harus dibayar. Dengan gemetar, Pak Arman mengangguk. Sang dukun kemudian menjelaskan ritual tersebut. Salah satu dari mereka harus berubah menjadi babi ngepet untuk mencuri uang dari orang-orang di desa. Sementara yang lain harus menjaga lilin. Selama lilin tetap menyala, yang berubah menjadi babi akan bisa kembali menjadi manusia. Namun, jika lilin padam, ia akan selamanya terperangkap dalam wujud babi. Lilin ini adalah nyawa kalian, ujar sang dukun sambil menyerahkan lilin merah yang aneh. Jangan biarkan padam, jika tidak, semuanya akan berakhir buruk. Malam itu, ritual dimulai. Di sebuah tempat sepi di hutan, di bawah cahaya rembulan yang pucat, Pak Arman perlahan berubah. Tubuhnya mulai membesar. Kulitnya ditumbuhi bulu hitam kasar. Wajahnya perlahan-lahan berubah menjadi moncong babi, sementara tangannya berubah menjadi kaki yang pendek dan gemuk. Dalam waktu singkat, Pak Arman telah menjadi babi ngepet, makhluk yang hanya
hidup untuk mencuri kekayaan orang lain. Bu Siti yang bertugas menjaga lilin duduk di kamar kecil mereka, memegangi lilin merah yang bergetar pelan karena hembusan angin. Malam itu, Pak Arman berhasil mencuri uang dari beberapa rumah di desa. Keesokan paginya, kantong penuh uang muncul di bawah ranjang mereka. Perasaan euforia bercampur dengan ketakutan menyelimuti Bu Siti. Beberapa malam berikutnya berjalan lancar. Setiap kali Pak Arman berubah menjadi babi, ia kembali membawa kekayaan yang lebih besar. Bu Siti mulai terbiasa dengan perannya menjaga lilin. Meski di dalam hatinya ada perasaan tidak tenang, warga desa mulai curiga dengan keajaiban yang dialami pasangan itu, namun mereka tak berani bertanya. Kecurigaan mulai tumbuh di hati orang-orang sekitar. Di malam kelima, sesuatu yang ganjil mulai terjadi. Saat Bu Siti sedang menjaga lilin, tiba-tiba ia merasa ruangan di sekitarnya menjadi semakin dingin. Lilin itu berkedip-kedip, seolah-olah ada angin yang berusaha memadamkannya. Dengan gemetar, Bu Siti melindungi nyala lilin dengan kedua tangannya, tapi bayangan di sekitarnya semakin panjang, dan di kejauhan, ia mendengar suara aneh, seperti desisan halus, bercampur dengan geraman samar. Di luar rumah, Pak Arman yang sedang dalam wujud babi ngepet merasakan sesuatu yang tak beres. Kakinya yang pendek mulai gemetar, dan pandangannya semakin kabur. Ia merasa seolah-olah sedang diintai oleh sesuatu, makhluk yang tak kasat mata tapi penuh dengan kebencian. Pak Arman mempercepat langkahnya, berlari ke arah rumah mereka. Tapi tubuhnya terasa semakin berat. Saat ia hampir sampai di rumah, tiba-tiba lilin di tangan Bu Siti berkedip satu kali lagi, lalu padam. Siti terkejut, matanya membelalak. Ia mencoba menyalakan kembali lilin itu, tapi apinya tak kunjung muncul. Ketika akhirnya lilin berhasil menyala, sudah terlambat. Di luar terdengar suara gemuruh dan teriakan orang-orang. "Babi! Babi!" teriak warga yang sudah berkumpul di jalanan desa. Mereka telah melihat Pak Arman yang dalam wujud babi sedang mencoba melarikan diri. Dalam kekalutan, Bu Siti berlari keluar, tapi langkahnya terhenti di tengah jalan. Di depannya, ia melihat seekor babi besar terkapar, tubuhnya penuh luka. Warga desa yang marah mulai mengayunkan parang dan kayu ke arah tubuh babi itu. Bu Siti menjerit, namun suara itu tak bisa menghentikan amukan massa. Dalam hitungan detik, tubuh suaminya sudah tak bernyawa, dikerubungi warga yang tak tahu bahwa babi itu adalah suaminya sendiri. Setelah babi itu tewas, tubuhnya perlahan berubah menjadi Pak Arman. Orang-orang tertegun, ngeri melihat kenyataan di depan mata. Bu Siti jatuh berlutut, menangis histeris di atas tubuh suaminya yang dingin. Kekayaan yang mereka peroleh seolah berubah menjadi kutukan. Setiap lembar uang yang dulu mereka anggap sebagai penyelamat kini terasa seperti benda mati yang mematikan. Sejak hari itu, Bu Siti hidup dalam kesedihan yang tak pernah usai. Rumah mereka menjadi sunyi, harta yang dulu mereka impikan hanya menjadi pengingat akan dosa dan pengorbanan yang terlalu besar. Malam demi malam, Bu Siti terbangun, merasakan dinginnya malam dan bayangan hitam yang terus menghantui setiap sudut rumah. Bayangan Pak Arman dalam wujud babi sering muncul di pojokan rumah, menatapnya dengan tatapan dingin. Hingga akhir hayatnya, Bu Siti hidup dalam penyesalan mendalam, terperangkap dalam kekayaan yang hampa. Warga desa menjauhinya, dan rumah mereka menjadi tempat yang dihindari oleh siapapun yang melewati jalan itu. Alhamdulillah, kisah ini telah selesai. Ingatlah, apa yang tak terlihat bukan berarti tak ada, namun hanya Allah
yang maha mengetahui segalanya. Semoga kita selalu dalam lindungannya dari segala yang gaib dan penuh misteri. Sampai jumpa di cerita berikutnya, tetap kuatkan iman. Dan jangan lupa berdoa sebelum tidur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.